Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa merapat, sebentar lagi akan ada penyuluhan kesehatan. Jadi ada sebenarnya ada hadiahnya Bapak Ibu. Ku coba untuk tidak putus asa, membuka mata hatiku. Ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Ku tahu kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Ku tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Selamat datang Mas Sajrul. Sedikit lagi. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya, agar merasakan getarannya jiwa. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta, agar hirau akan hatiku yang lara. Apakah belum juga kau mengerti, atau memang tiada cinta lagi? Telah ku paparkan segalanya padamu, siapa diriku. Ini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Dan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Karena ku tahu tak seorang pun bisa memaksakan cinta.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih semangat enggak pagi ini? Ngantuk, aduh ngantuk. Ayo monggo yang masih tidur-tiduran duduk biar enggak ngantuk kali ya. Monggo. Sudah dapat 2 lagu masih ngantuk. Kayaknya Bapak ini semangat deh. Saya lihat senyumnya sumringah ya Pak ya. Iya Pak, yang baju putih? Semangat Pak. Oke, baik. Pagi ini saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian penunggu pasien yang sedang dirawat ya di RSUD. Panjenengan ada di ruang tunggu keluarga pasien di sini, dan kebetulan setiap hari Sabtu di rumah sakit ini itu dilakukan edukasi kesehatan ya. Edukasi kesehatan atau bahasa ininya mungkin penyuluhan kesehatan. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima informasi seputar rumah sakit, kemudian seputar penyakit ya. Dan khusus untuk hari ini nanti kami akan menyampaikan materi tentang aplikasi JKN Mobile ya. Kemudian untuk penyakitnya nanti akan dibahas oleh teman-teman dari tim promosi kesehatan rumah sakit tentang penyakit hipertensi atau darah tinggi. Ya? Mau ya Pak, Bu? Oke, mau. Nanti akan ada door prize ya, ada hadiah untuk Bapak Ibu yang yang berperan aktif nanti di kegiatan ini. Jadi yang aktif bertanya, insya Allah nanti kalau beruntung dapat souvenir dari rumah sakit ya. Suka enggak? Suka, oke. Kalau suka, monggo silahkan disimak materi-materi kita pada pagi hari ini. Kan sudah dihibur tadi sama teman-teman dari, jadi ada Mas Yudi tadi. Beliau ini helper ya di rumah sakit. Kemudian ada Bu Wiwi, ini perawat kamar operasi ya. Jadi yang nyanyi-nyanyi tadi itu adalah karyawannya RSUD semua ya, orang rumah sakit semua, pegawai sini, bukan penyanyi dari luar rumah sakit. Jadi alhamdulillah beliau-beliau ini dikasih talenta selain bekerja sebagai perawat, kadang juga dokter juga menyanyi di sini. Kemudian ada security, itu juga pokoknya yang tampil di sini adalah petugas-petugas di rumah sakit ini juga. Kira-kira seperti itu. Oke, saya akan langsung saja Bapak Ibu, silakan disimak dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan terkait dengan aplikasi JKN Mobile. Kita akan bahas itu nanti. Tapi saya akan jelaskan dulu bahwa Bapak Ibu kalau periksa ke rumah sakit, misalkan mau periksa ke poliklinik, itu kan biasanya daftar dulu nggih. Daftar dulu ke admisi pendaftaran di depan itu di lobi rumah sakit. Nah, selain Bapak Ibu bisa daftar di lobi itu yang ramenya minta ampun, Bapak Ibu harus berdiri lama di sana untuk mengambil nomor antrian, kemudian daftar ke depan ke loket pendaftaran. Ini ada cara yang lebih membantu Bapak Ibu bisa daftar dari rumah ya, dari rumah. Sekarang kan zamannya apa? HP, zaman digitalisasi. Jadi kayaknya yang muda, tua, setengah tua pegangannya HP kemana-mana ya. Betul nggak? Betul nggak? Aduh, malu-malu ini Bapak Ibunya ya. Oke, jadi dengan adanya pendaftaran melalui online, jadi Bapak Ibu bisa daftar lewat HP online dari rumah, sehingga mengurangi antrian Bapak Ibu di loket pendaftaran. Nanti enak, tinggal nunggu dokternya datang, baru Bapak Ibu akan dilayani ya. Datang ke sini tidak usah antri di depan di loket. Mungkin Ibu pernah punya pengalaman? Punya pengalaman daftar di poli? Belum? Pernah? Pernah ya? Antri ya? Antri sekali, oke. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu ada cara daftar online. Yang pertama, kalau Bapak Ibu pasien umum bisa menggunakan aplikasi namanya aplikasi Spot Smart ya. Itu bisa diunduh ibu-ibu yang punya, Bapak Ibu yang punya
HP Android itu bisa diunduh di Play Store, di Google Play Store, cari aplikasi SportSmart, di-download nanti. Di sana nanti ikuti cara-caranya seperti itu. Nah, saya pagi ini akan menekankan ke sini untuk pasien BPJS ya. Pasien BPJS menggunakan aplikasi mobile JKN. Kenapa Bu? Kok ini yang dibahas hari ini? Karena pasien-pasien kita ya hampir 80%, 90% bahkan itu adalah pasien BPJS. Sekarang pemerintah sudah mengenakkan masyarakatnya dengan asuransi ataupun dengan pembiayaan melalui BPJS kan. Jadi silahkan itu digunakan sebaik mungkin daripada bayar umum itu lebih mahal. Bapak Ibu gunakan fasilitas BPJS. Aplikasi SportSmart aplikasi mobile JKN ini adalah punyanya BPJS ya, yang terintegrasi dengan rumah sakit. Jadi silakan nanti gunakan ini JKN Mobile. Caranya gimana Bu? Nah, caranya dengan ini. Bapak Ibu nanti downloadnya ya aplikasi mobile JKN itu download di ini. Kalau HP-nya Android silahkan bisa dicari di Google Play Store. Kalau HP-nya iPhone ya iOS itu boleh download di App Store ya. Tahu nggak ini? Pernah download aplikasi ya? Nanti dicari di sana ya. Kayak gini tandanya. Gambarnya itu? Kayak gini biasanya. Nanti ada tulisannya JKN Mobile gitu. Saya bantu ini ya. Nah, ini download dulu langkah pertamanya. Nanti setelah itu ini yang tadi saya jelaskan ya. Kalau HP Bapak Ibu itu Android ya, cari di Google Play Store. Ini Google Play Store-nya yang kayak wajib ini loh, kayak segitiga ini ya. Nanti Bapak Ibu download di sana. Nah, kalau HP-nya iPhone, nah dengan operasi iOS ini bisa dicari ini gambarnya kayak gini. Ketik aja dulu di situ Bu nanti JKN Mobile gitu. Nanti akan keluar. Setelah keluar Bapak Ibu download gitu ya. Nah, itu kalau untuk dapetin aplikasinya gratis kan itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah itu kalau mau registrasi, kan di awal itu semua registrasi ya. Daftar dulu semuanya. Setelah diinstal Bapak Ibu daftar dulu. Dan biasanya akan diminta ini ya, nomor KTP, nomor HP, kemudian email aktif. Nah, ini yang mudah-mudah pasti ngerti deh. Jadi siapkan ini nomor KTP-nya sama nomor HP sama email panjenengan. Nah, kemudian ikuti step-step yang ada di sana. Jadi langkah-langkahnya ikuti nanti. Mulai dari yang pertama masuk ya, daftar. Ini di pojok kiri atas ini daftar. Kemudian ikuti saja sampai nanti 7 langkah. Ikuti sampai selesai. Itu supaya kita punya akun di JKN Mobile. Kalau sudah punya itu, sudah suatu saat Bapak Ibu mau daftar lewat JKN Mobile akan lebih mudah. Kan gampang ini Bu ya. Daripada jenengan kalau zaman dulu mau daftar ke periksa itu harus fotokopi KTP ya. Kemudian harus membawa KK. Harus juga biasanya itu diminta surat rujukan ya, lembaran dari puskesmas itu kalau di rumah sakit kita. Nah, kalau pakai ini udah Bapak Ibu nggak usah pegang kertas, sudah nggak usah fotokopi. Jadi semua data itu ada di aplikasi. Sudah nggih? Ini adalah langkah pertama untuk bisa mendapatkan aplikasi JKN Mobilnya. Kemudian yang berikutnya, kalau Bapak Ibu mau periksa ke rumah sakit. Nah, ini tadi aplikasinya ini loh Pak Bu. Kalau sudah download jenengan nanti akan muncul di HP-nya ini. Ini tulisannya kecil ya, JKN Mobile. Nah, kalau mau daftar ke sini, silakan ini diklik. Nah, diklik nanti akan keluar kayak gini. Kalau sudah keluar gambar menunya ini banyak menunya dari BPJS ya. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 12 ini.
Bapak Ibu kalau mau daftar atau periksa, itu pilih yang pendaftaran pelayanan antrian. Ini nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urutan nomor 7. Kalau dari atas, pilih yang ini. Judulnya adalah pendaftaran pelayanan atau antrian. Kemudian setelah itu, nah, nanti akan muncul kayak gini Pak. Kalau itu tadi diklik, nanti akan muncul begini gambar ini. Nah, sama muncul ini. Silahkan Bapak Ibu klik yang ini, yang saya panah kuning. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, ya. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Nanti akan muncul kayak gini. Catatannya apa? Bapak Ibu harus sudah minta rujukan dulu ke puskesmas sebelum mau berkunjung ke sini ya. Jadi kalau mau pakai BPJS, syaratnya itu 1, harus minta rujukan dulu. Bu, kalau pasien gawat gimana? Nggak usah. Kalau pasien gawat langsung masuk ke IGD. Ini hanya khusus untuk pasien-pasien yang mau periksa poli, ya, di rawat jalan itu. Poli kami banyak ya, mulai dari jantung, penyakit dalam, poli gigi, poli mata, poli ortopedi atau tulang ya, banyak sekali, ada sekitar 21 poli. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu, ini sekali lagi saya sampaikan ya. Jadi pilih ini, kalau Bapak Ibu sudah punya rujukan dari puskesmas, maksudnya datanya udah masuk. Jadi misalkan dari puskesmas, Pak saya mau periksa ke RSUD Smart, nanti dikasih rujukan jenengan, ini sudah otomatis ada ini Pak G, muncul di sini. Jadi data dari puskesmas itu nanti sudah langsung muncul di sini tulisannya dari puskesmas atau dokter mandiri ya, dokter ini fase 1. Nah ini akan muncul di sini. Nanti panjenengan klik ininya yang biru-biru ini ya. Kalau diklik ya, kalau diklik nanti akan keluar kayak gini. Nah panjenengan nanti akan diminta untuk mengisi ini. Kalau ini sudah ada nomor rujukan, ini sudah otomatis terisi. Jumlah pasien sudah langsung terisi otomatis, kapasitas layanan juga sudah langsung terisi. Yang diminta adalah Bapak Ibu nanti nulis di sini nih, pilih tanggal rencana kunjungan. Jadi mau ke sini tanggal berapa? Itu jenengan ketik di sini. Terus mau diperiksa sama dokter siapa? Nanti diketik di sini keluar, ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu diberi kebebasan ini untuk milih tanggal kunjungannya. Rujukan dari puskesmas itu kan berlakunya berapa lama? 3 bulan, ya betul sekali, ya 3 bulan. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih tanggal kunjungannya, ngetik di sini mau berkunjung tanggal berapa, selama dalam rentang 3 bulan tadi ya, yang ditetapkan dari puskesmas itu. Kemudian kalau sudah diisi, klik di sini daftar pelayanan. Nah, nanti akan muncul nih yang ke-6 ini. Terakhir ini ya, yang langkah ke-6 ini, silakan sudah gitu aja. Nanti baru kalau Bapak Ibu 1 jam ini, 1 jam sebelum pemeriksaan, 1 jam sebelum kesini itu. Jadi kesini 1 jam sebelum jam pelayanan, silakan nanti klik check in ini yang biru. Berarti Bapak Ibu sudah ada di Smart atau sudah terdaftar di sini. Check in ini yang biru ya. Sudah. Simple kan ya? Simple, Bapak Ibu tidak perlu berdiri lama di loket. Nanti kalau sudah check in, tunjukkan sama petugas yang ada di depan pintu ya Bu. Di depan pintu lobi itu nanti tunjukkan di sana, akan dibantu untuk pinjer jari sama nantinya diarahkan ke poli yang Bapak Ibu tuju. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Saya terlalu cepat yang jelasinnya. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau yang tanya tak kasih hadiah. Hadiahnya termos. Waduh, termos. Silakan. Sama prosedurnya Pak. Kalau BPJS sama. Jadi harus ada rujukannya, ya. Ya, memang harus ke sana dulu. Yang di Kabupaten Sumeneb dulu. Berarti harus minta rujukan 2 ya? Iya. Rumah sakit baru kesini. Iya. Nanti ditanyakan sama petugasnya ya.
Kira-kira seperti itu. Kalau pendaftaran online bisa saja Bapak daftar offline, itu apa namanya, sama saja prosedurnya, wajib ada rujukannya kalau BPJS. Kalau umum lebih gampang lagi ya, kalau umum lebih gampang lagi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya dengan Bapak siapa? Bapak Yadi. Kita tolong hadiahnya Mas Dedi. Silakan Pak, kesini Pak. Maju Pak. Saya mau ngobrol sebentar, boleh Bapak Yadi? Silakan berdiri di sini. Pak. Ya. Oke, Bapak dari mana? Sumeneb. Dari Sumeneb. Oke, sekarang keluarganya dirawat di desa. di Sal. Oh, kurang tahu ya. Sudah berapa hari Bapak? Dari hari Senin yang masuk. Oke, dari hari Senin. Oke, dari hari Senin sampai sekarang Sabtu, udah seminggu ya, udah 1 minggu. Kira-kira Bapak selama keluarganya dirawat di sini, apa nih yang ditemukan? Pelayanan kami, petugasnya, kemudian fasilitasnya, mungkin Bapak bisa sampaikan di sini. Adakah? Oh ini udah oke Bu. Oh ini ada yang kurang. Nah, monggo kita terbuka saja. Alhamdulillah pelayanan di sini cukup memuaskan. Cukup memuaskan, terima kasih. Dan petugasnya juga ramah. Oke. Baik. Masukannya apa Pak? Makanya ya ke depannya mungkin ditingkatkan lagi. Oh, lebih ditingkatkan lagi. Umum ya, nggak spesifik ya. Oke, ramah-ramah ya Pak ya petugasnya. Oke. Terima kasih banyak, itu apresiasi buat kami. Mudah-mudahan ke depan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan Pak ya. Terima kasih banyak, silakan hadiahnya dikasihkan. Oke, terima kasih banyak Pak. Silakan duduk kembali. Baik, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Bapak mau bertanya? Oh enggak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada, Bu Wiwit mau langsung atau nyanyi dulu? Nyanyi dulu. Oke, sekarang akan ada penampilan dari teman-teman lagi untuk menghibur Bapak Ibu sekalian ya. Ini tadi yang saya sampaikan, silahkan nanti di rumah sambil nyantai-nyantai download aplikasinya. Gimana sih, penasaran mau tahu nih caranya? Nanti Bapak Ibu bisa akan lebih mudah ke sini, tidak usah antri panjang-panjang terlalu lama. Baik, saya kira itu cukup dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ngerti bahasa Jawa yang bisa ya, cuma saya sendiri tidak bisa. Kowe jaluk lebih mending aku singale, yen wis mati roto endang ngomong. Apa tinyondo kang tresnanmu, yen kowe jaluk lebih mending aku singale, yen wis mati rasa endang ngomong. Ojo mbok joli karo slendangmu, selendang biru
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Nurul. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajrullah. Saya perawat di RSUD Pamekasan ini. Khususnya saya perawat di ruangan IGD, instalasi gawat darurat. Saya kode pun ada kasar ini. Tore bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, saya beda jauh. Tore Pak Semaan, saya beda saya kantor di para peden. Ini gula.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Beda si oneng, napa neka hipertensi? Nah, dan rengkan to nika dulu nika umum bon hipertensi malah kebanyakan di rumah sakit ini pasien itu hampir lebih dari separuh mengalami yang namanya hipertensi. Makanya dari situ Neka Golda akan menjelaskan terkait dengan hipertensi. Nah, ini penjelasan terkait dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah meningkatnya tekanan darah dalam jangka waktu lama. Dengan tekanan darah lebih dari 140/90. Tekanan darah ini kan berdua, Bu. Ada sistol sama diastol. Sistol ini kan 140 senika. Nah, diastol saya bawa sangat bolo. Karena kan ketika kita ingin mengecek tekanan darah ke perawat di rumah atau bidan atau dokter di rumah, kan katanya, sana Bapak tekanan darah saya 140/90. Atas 140 benar sangat bolo. Nah, ini kan klasifikasi hipertensi. Hipertensi ini buki optimal, normal lah. Ini kan 120/90. Sistol, diastol. Sistol ini kan di atas, diastol ini kan bebe. Normal 120 sampai 129. Sedangkan bawahnya diastol neka belum bolo sampai belum bolompak. Nah, jadi ini kan pada normal pada dua, normal secara biasa terus normal secara tinggi. Nah, neka buki normal tinggi ini kan 130 sampai 139. Bawahnya 85 sampai 89. Nah, baru dikatakan hipertensi darah tinggi apabila nikah ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Hipertensi derajat 1 sistolnya 140 sampai 159. Sedangkan bawahnya diastolnya ini 90 sampai 99. Sedangkan hipertensi derajat 2 nikah ada 160 sampai 179, sedangkan diastolnya bawahnya 100 sampai 109. Nah, baru dikatakan derajat 3. Nikah ampun tegi saraf pun lebih dari 180 untuk sistolnya. Sedangkan diastolnya lebih dari 110. Kantoh bedese andi deretek. Halo. Hai, selamat pagi. Pagi. Ya. Luar biasa. Ya, selamat pagi. Ya, Tore Golda tanya ke Ibu saya Akodum Mira. Rutin periksa apa enggak Bu terkait dengan tekanan darah? Ya, biasanya kalau periksa itu biasanya berapa Bu? 120. Ya, bawahnya Bu, diastolnya 80, berarti masuk kategori normal. Oke, kalau ibu yang kerudung hitam nggak pernah periksa. Ya, tapi nggak ada keluhan seperti nyeri kepala. Ada. Coba Bu nanti diperiksa, semoga normal ya. Iya. Dari nikah pun paham, thank you. Iya, dari nikah pun paham, thank you. Dari normal terus hipertensi derajat 1, derajat 2, derajat 3. Kalau sudah memasuki derajat 1 sampai 3 itu harus wajib untuk kontrol, rutin periksa. Karena gejalanya hipertensi ini ya, ampun luar biasa Bu. Apabila tidak ditangani secara benar bisa stroke. Neka gejala tekanan darah tinggi yang dirasakan apabila kita mengalami darah tinggi. Neka akan mengalami yang namanya sakit kepala. Yang kedua sakit kuduk. Yang ketiga kelelahan, cepat lelah.
yang keempat mual, yang kelima muntah, yang keenam sesak nafas, yang ketujuh gelisah. Nah, ampun paham tadi. Jadi ketika ibu-ibu atau bapak-bapak kalau sudah mengalami gejala seperti ini, maka dianjurkan untuk periksa, terutama tekanan darah tinggi. Oke? Nah, penyebab tekanan darah tinggi. Ini kan ada penyebab, Bu. Ada sebab, ada akibat. Tinggi. Ada sebab, ada akibat. Ini kan sebab darah tinggi. Kita sering mengalami yang namanya stres. Yang pertama, yang kedua adalah keturunan. Darah tinggi merupakan penyakit keturunan. Yang ketiga, merokok. Apabila kita merokok, nah itu apalagi sudah lanjut usia, harus sering-sering periksa. Arokok, kadang pada cawaan lagi, tidak kamu, sore ini kak. Yang pertama, penyebab tekanan darah tinggi, yang pertama adalah stres. Yang kedua keturunan, yang ketiga merokok, yang keempat kegemukan. Kegemukan. Mak sering atau oleh. Yang kelima kurang aktivitas fisik atau kurang berolahraga. Yang keenam konsumsi minuman keras. Nikah bisa memicu yang namanya tekanan darah tinggi dan lain-lain. Makanya dari itu nikah membedes dari nikah tun 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 kategori ini ya sering stres atau punya keturunan terkait dengan darah tinggi atau merokok, terutama bapak-bapak. Imun bu-ibu menang kantor kan sobung lagi saya ngerokok sobung. Kenapa? Nah, kegemukan, kurang aktivitas atau sering konsumsi minuman keras disarankan untuk sering-sering kontrol yang namanya tekanan darah tinggi. Tako tak pangki andi deteksi pah dibiarkan kan sekut tensi bedeh orang dengan tembas mendadak roku ngeblak tin la SMBK Masake tin SMBK EGD tiba-tiba stroke tangki kan bedeh tangki gula aja kena EGD, saya jaga di EGD di depan penerima pasien gawat darurat. Ketika ditanya kol kenapa nikah pas tiba-tiba ngeblat, tiba-tiba tidak sadar. Oh gelok pak, gelok kol 2 nikah kengki acaca, kengki asaren nyaman, ki ader nyaman, bah tiba-tiba ada keluhan nyeri kepala, bah tiba-tiba jatuh. Nah makanya itu sering-sering kontrol terkait dengan darah tinggi. Malah tak kata endi nyandeng kantor tinggi. Ini kak, mengapa hipertensi berbahaya? Bahaya apa tentang hipertensi ini kak? Bahaya. Apabila sampai derajat 3 barusan, lebih dari 180. Ya. Kalau masih derajat 1 mungkin bisa ditahan. Kalau derajat 2 sama 3 itu sudah pasti ada keluhan yang namanya nyeri kepala, sering mual. Nah, mengapa hipertensi berbahaya? Yang pertama, hipertensi itu dapat menyebabkan yang namanya penyakit jantung. Kebanyakan nih kan, orang yang sakit jantung pasti darahnya tinggi kalau tidak diobatin. Kalau diobatin nanti bisa turun. Mengapa hipertensi berbahaya? Nih kan? Karena hipertensi ini dapat menyebabkan yang namanya stroke. Ini umum. Tinggi, banyak. Terus yang ketiga bisa menyebabkan penyakit ginjal. Karena kinerja ginjalnya ini akan berat, tekanan dari darah tingginya itu masuk ke ginjal. Ginjal kan fungsinya menyaring darah, dialiri darah terus kan.
Nah, terus dapat menyebabkan kerusakan pada mata, terutama pada retina. Terus penyakit pembuluh darah tepi, di darah tinggi. Kan darah tinggi ini ya bisa disebabkan karena kolesterol. Nanti numpuk ya, jadi darah tinggi, jadi akan mengalami yang namanya penyakit pembuluh darah tepi. Gangguan saraf. Terus yang terakhir gangguan cerebral, gangguan pada otak. Ampun paham? Paham tinggi dari penjelasan ini kan tinggi. Paham bon? Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami tekanan darah tinggi? Kenapa? Berdaya saya oneng. Apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami darah tinggi? Ini kak yang pertama, minum obat anti darah tinggi sesuai nasihat dokter. Garis bawah lagi, sesuai nasihat dokter. Kenapa harus sesuai nasihat dokter? Karena sebelum minum anti darah tinggi ini kan diperiksa terkait dengan darahnya, apakah tinggi, apa normal atau rendah. Ya, apabila nanti hasil pemeriksaan rendah, ya kan, masa minum obat darah tinggi kan gak nikah. Baru kalau tinggi minum obat darah tinggi. Terus yang kedua, turunkan kelebihan berat badan, nih kan, saya berat badannya lebih, turunkan. Mulai tidak mengalami yang namanya darah tinggi. Kebanyakan saya bolong po kasa. Andi darah tinggi, saya berat badannya tinggi kasa. Andi. Sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Tiada terkira ini segala-galanya. Tiada terkira ini segala-galanya. Tiada terkira ini segala-galanya. Tiada terkira ini sudah ku menanti